Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Tika Risasta dengan Akhirim 85. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan proses pemindahan dan pemahaman arti, sehingga komunikasi tidak hanya berbicara tentang penyampaian pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut dipahami sesuai dengan maksud pengirim. Dalam organisasi, komunikasi menjadi fondasi utama karena hampir seluruh aktivitas kerja bergantung pada komunikasi, mulai dari pembagian tugas, koordinasi antar anggota, penyampaian kebijakan, hingga evaluasi kinerja. Tanpa komunikasi yang baik, organisasi akan mengalami banyak masalah seperti kesalahpahaman, konflik, dan ketidakefektifan kerja, meskipun memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Dalam organisasi, komunikasi memiliki beberapa fungsi penting yang saling berkaitan. Fungsi pertama adalah fungsi manajemen, yaitu komunikasi digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan pekerjaan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Fungsi yang kedua adalah feedback, yaitu komunikasi menjadi sarana untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja, baik berupa apresiasi maupun koreksi. Fungsi ketiga adalah emotional sharing, yaitu komunikasi memungkinkan anggota organisasi berbagi perasaan, sehingga tercipta hubungan kerja yang lebih sehat dan saling memahami. Fungsi keempat adalah persuasion, yaitu komunikasi digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, misalnya dalam memotivasi anggota agar bekerja lebih baik, dan lain sebagainya. Fungsi kelima adalah information exchange, yaitu pertukaran informasi agar setiap anggota mengetahui apa yang harus dilakukan. Contohnya dalam lingkungan kampus, jika dosen menjelaskan aturan tugas secara detail dan terbuka, mahasiswa akan lebih paham, merasa lebih tenang, dan risiko kesalahan pengumpulan tugas dapat dikurangi. Proses komunikasi dalam organisasi terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tahap pertama adalah sender atau pengirim pesan, yaitu pihak yang memiliki ide, gagasan, atau informasi. Ide tersebut kemudian diubah menjadi pesan melalui proses encoding, misalnya dengan memilih kata-kata, simbol, atau bahasa yang mudah dipahami. Pesan tersebut disampaikan melalui channel atau saluran komunikasi seperti komunikasi lisan, komunikasi tertulis melalui email, atau surat resmi, sehingga serta media digital seperti grup WhatsApp atau platform daring lainnya. Setelah itu, penerima melakukan decoding, yaitu menafsirkan pesan sesuai dengan latar belakang, pengalaman, dan pemahamannya. Dalam proses ini, sering muncul noise atau gangguan, seperti emosi, perbedaan budaya, gangguan teknis, atau suasana yang tidak kondusif, yang dapat menyebabkan pesan disalahartikan. Oleh karena itu, feedback menjadi bagian penting untuk memastikan apakah pesan benar-benar dipahami dengan benar atau perlu dijelaskan kembali. Selain proses komunikasi, arah komunikasi juga dapat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Downward communication terjadi dari atasan ke bawahan, dan biasanya berupa instruksi, kebijakan, target kerja, atau evaluasi kinerja. Jika komunikasi dari atasan tidak jelas, bawahan dapat salah memahami tugas dan hasil kerja menjadi tidak sesuai harapan. Upward communication terjadi dari bawahan ke atasan, seperti laporan pekerjaan, saran, dan keluhan. Komunikasi ini penting agar pimpinan mengetahui kondisi nyata di lapangan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Lateral communication terjadi antara rekan kerja dengan posisi yang setara dan berperan besar dalam membangun kerjasama tim. Selain itu, dalam organisasi juga terdapat jaringan komunikasi seperti small group networks, dan juga grapevine. Grapevine merupakan komunikasi informal yang menyebar dengan cepat, misalnya melalui obrolan antara anggota, namun seringkali informasinya tidak akurat dan juga dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dikendalikan. Dilihat dari mode komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi lisan, tertulis, dan juga nonverbal. Komunikasi lisan bersifat cepat dan memungkinkan adanya interaksi langsung, namun berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika pesan tidak disampaikan dengan jelas.
Komunikasi tertulis lebih formal dan terdokumentasi, sehingga cocok untuk informasi penting dan jangka panjang. Komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan nada suara seringkali memperkuat atau bahkan menggantikan pesan verbal. Dalam memilih saluran komunikasi, organisasi perlu memperhatikan channel richness, yaitu seberapa banyak informasi yang dapat disampaikan melalui suatu saluran. Pesan yang kompleks dan sensitif membutuhkan saluran yang lebih kaya, seperti komunikasi tatap muka, karena memungkinkan klarifikasi langsung dan mengurangi risiko salah tafsir. Nah, dalam organisasi, komunikasi persuasif juga memegang peranan penting untuk bertujuan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota agar selaras dengan tujuan organisasi. Keberhasilan komunikasi persuasif dipengaruhi oleh tingkat ketertarikan penerima, pengetahuan awal, kepribadian, serta karakteristik pesan yang disampaikan. Namun, komunikasi tidak selalu berjalan efektif karena adanya berbagai hambatan, seperti filtering atau penyaringan informasi, selective perception atau perbedaan cara menafsirkan pesan, information overload atau kelebihan informasi, emosi, perbedaan bahasa, sikap diam, rasa takut berbicara, hingga kebohongan. Hambatan-hambatan ini dapat meningkatkan ketidakpastian dan menurunkan kepuasan kerja. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas, terbuka, dan tepat sasaran sangat diperlukan agar pesan dapat dipahami dengan baik, hubungan kerja tetap stabil, dan tujuan organisasi dapat tercapai. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.